Selamat datang di channel Split Scene, channel yang mengupas berbagai adegan-adegan yang paling luar biasa memorable dalam sebuah tayangan-tayangan hiburan mulai dari film, series, animasi, dan anime. Untuk episode kali ini, Split Scene akan membahas film Escape from Pretoria. Dirilis pada tanggal 6 Maret 2020 di Indonesia, film Escape from Pretoria mengandung genre thriller dengan durasi 1 jam lebih 46 menit. Diadaptasi dari kisah Tim Jenkins dalam bukunya berjudul Inside Out Escape from Pretoria, yang akhirnya dibuat film dengan arahan sutradara dan naskah oleh Francis Annan, sinematografi oleh Geoffrey Hall, dan lantunan musik David Hirschfelder. Terakhir diisi pemain seperti Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Mark Leonard Winter, dan pemain-pemain lain yang luar biasa. Escape from Pretoria adalah film yang menceritakan Tim Jenkins dan Stephen Lee, seorang anak muda anggota ANC yang tertangkap setelah menyebar pamflet yang disebarkan secara ilegal di tengah-tengah kota, dan akhirnya dijebloskan di penjara Pretoria, Afrika Selatan tahun 1979. Setelah masuk penjara dengan membuat kunci di ruang dari kayu dan akhirnya berhasil. Film yang menyuguhkan penonton ikut merasakan sensasi ketegangannya dan juga sensasi rasa lega ketika berhasil kabur bisa kita rasakan setelah melihat semua di dalam film Escape from Pretoria ini. Berikut ini adalah 3 adegan-adegan luar biasa memorable dan tak terlupakan di film Escape from Pretoria. Adegan membuat kunci sel penjara yang dimulai pada menit 22:34 detik. Ketika itu Tim Jenkins mulai sadar bahwa tidak perlu mengetahui segalanya, hanya perlu tahu cukup. Ketika itu pun Tim memulai dengan mengukur tebu kunci dengan kertas mulai dari lebar dan panjangnya. Dan dari situlah awal Tim Jenkins membuat kunci. Setelahnya Tim dibantu Stephen Lee dan Leonard untuk mengetahui lebih jauh bentuk kuncinya saat di kantin, lapangan, dan saat mengantri. Sampai di hari ke-74 saat Tim berada di tempat pembuatan kayu, Tim mulai mendapatkan bahan-bahannya yang dimasukkan ke dalam termos dan mulai merancangnya pada malam hari di kamarnya. Sampai akhirnya berhasil membuat kunci pertama, yaitu sel besi kamarnya. Tim melanjutkan lagi membuat kunci kedua kamarnya karena setiap kamar sel penjara memiliki 2 pintu. Setelah Tim berhasil merancang kunci tersebut, Tim kebingungan dengan bagaimana cara membukanya karena lubang kuncinya berada di luar. Namun setelah berdiskusi dengan Stephen dan Leonard, akhirnya Tim menemukan cara dengan gagang pel ditambah tambahan kayu untuk dapat memutar kuncinya dari dalam. Dalam adegan yang kedua ini, yang jauh menarik adalah adegan-adegan menegangkan yang terjadi cukup sering membuat penontonnya terengah-engah. Pertama, adegan ketika Tim menyembunyikan bahan-bahan kayu untuk membuat kunci di dalam termosnya. Saat itu penjaga mulai masuk, Tim masih ripuh memasukkan kayu ke dalam termosnya. Saat penjaga mulai mendekat, Stephen menjatuhkan paku untuk mengalihkan perhatian penjaga. Saat Tim berhasil memasukkan dalam termos, adegan menegangkan berikutnya ketika termos kopinya diperiksa oleh penjaga namun berhasil lolos. Kedua adegan pada menit 33:35 detik, adegan ketika Tim mencoba kunci pintu terungku kedua. Stephen berada di dekat Tim sedangkan Leonard menjaga sel pintu masuk. Adegan menegangkannya ketika Tim berhasil mencoba kunci pintu sel dan mematahkan kunci di dalam saat penjaga mulai mendekat dan memeriksa ke area sel. Tapi menegangkannya berlanjut karena pintu sel kamar yang luar pengunciannya masih belum masuk, namun penjaganya untungnya tidak curiga. Ketiga, adegan ketika Tim mencoba lagi membuka kunci sel kamar yang luar dari dalam lewat jendela menggunakan gagang pel di malam hari. Adegan menegangkannya ketika kunci terjatuh di luar dan membuat Tim harus segera mengambilnya. Menggunakan permen karet, Tim mencoba mengambilnya dengan susah payah, akhirnya Tim berhasil. Keempat, adegan ketika ada pemeriksaan di kamar Tim, kepala penjara mengobrak-abrik kamar Tim dan menemukan potongan-potongan kayu yang itu adalah kunci yang dibuat Tim untuk membuka pintu. Namun kepala penjaga tidak menyadari hal tersebut dan menanyakan ke Tim benda apakah itu, dan Tim dengan agak berpikir spontan menjawab tempat untuk foto. Tapi syukur kepala penjaga tidak mencurigai hal tersebut. Adegan terakhir ini adalah adegan puncaknya, yaitu adegan saat Tim, Stephen, dan Leonard kabur dari penjara. Dimulai pada menit 1 jam lebih 20 menit 25 detik. Tim keluar kamar selnya pertama dan membuka kamar Stephen dan Leonard.
Kemudian Leonard mengambil baju untuk dipergunakan kabur agar tidak ketahuan penjaga. Saat itu ada satu penjaga yang sedang pergi ke toilet, namun karena toilet macet, penjaga mengambil alat sedot WC di tempat barang bawah tangga. Setelah itu Tim dan kawan-kawan ketika membuka pintu sel pertama mendengar ada suara penjaga di bawah. Namun dengan sigap Leonard membukanya, tidak berpikir panjang lagi. Setelah suara hilang, mereka turun lewat tangga dan bersembunyi di tempat barang tempat penjaga mengambil alat penyedot WC itu. Ketika semua sudah masuk tempat barang dan penjaga akan mulai menuju ke situ, teman-temannya di sel lantai atas mematikan lampu dan berteriak-teriak ke penjaga. Pas saat itulah akhirnya penjaga tidak menuju tempat barang tapi menuju langsung ke lantai atas. Selanjutnya Tim dan kawan-kawan setelah mendengar penjaga ke atas langsung membuka pintu sel kedua dan membuka lagi pintu sel ketiga, dilanjutkan pintu sel keempat dan pintu sel mekanis dibuka oleh Leonard. Ketika sudah terbuka, mereka langsung berlari menuju ke pintu 5. Dilanjutkan pintu sel terakhir, Tim mengalami kesulitan dan semua kunci tidak bisa digunakan. Namun lagi-lagi Leonard tanpa pikir panjang langsung merusak kunci pintu untuk membuka paksa dan akhirnya berhasil. Setelah itu Tim dan lainnya memakai pakaian yang sudah disiapkan untuk kabur. Namun belum usai perjuangannya karena penjaga pagar yang membawa sniper masih berjaga di atas. Namun Tim dan lainnya berhati-hati sampai akhirnya dapat meloloskan diri dari penjara tanpa ada yang mengetahui. Disinilah momen lega dapat dirasakan oleh siapa saja yang menonton film ini dari adegan-adegan tanpa skip. Terima kasih telah menyaksikan tayangan di channel Split Scene kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di adegan-adegan berikutnya. Cut. There's some decay here.